Udah, Kak. Halo teman-teman kelas 4, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat karena belajar kan bisa di mana saja. Betul banget, Dek. Dan juga ingat ya, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kak, itu udah apaan sih, Kak? Rame banget. Oh, iya, Dek. Itu tadi katanya di sana ada tanah longsor. Oh, tanah longsor, Kak. Nih ya, ngomongin bencana alam. Ade masih ingat nggak soal materi bencana alam yang kita bahas sebelumnya? Masih, Kak. Nah, sekarang nih ya, kakak mau beri beberapa pertanyaan buat kamu dan juga adik-adik yang di rumah. 1. Adakah titik kumpul ketika terjadi bencana di dekat tempat tinggal kamu? 2. Di manakah itu? Diskusikan ya dengan orang tua kalian. Itu penting ya, Kak. Kan rumah kita jarang terkena bencana alam. Tetap harus waspada dong, Dek. Karena kan bencana alam itu datang tanpa ada yang mengira, ya kan? Jadi kita harus paham betul lokasi kita dan di mana saja tempat-tempat yang efektif untuk menyelamatkan diri jika memang itu harus terjadi. Wah, sepertinya tema hari ini akan menyenangkan ya, Kak. Adik sudah tidak sabar untuk belajar. Tidak hanya musim hujan aja, Dek. Gempa juga bisa menyebabkan tanah longsor loh. Dan banyak hal lainnya juga yang bisa menyebabkan tanah longsor. Oh ya, untuk mengingatkan adik-adik, coba deh kalian perhatikan gambar di layar ini. Menurut kalian, gambar apakah itu? Oh iya, sebelum kakak cerita, jangan lupa untuk menyiapkan buku latihan dan berdoa sebelum belajar ya. Agar pelajaran kita ini bisa bermanfaat. Oke, Kak. Ya udah, sekarang kakak akan bacain beritanya ya. Oke. Cermati berita yang memiliki unsur apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, atau yang bisa disingkat sebagai adik Simba. Jadi, saat kakak memberikan kuis, kalian bisa menjawab dengan mudah. Ayo, Kak. Pas banget nih. Kakak jadi ingat dengan berita yang kakak baca dari koran kemarin, Dek. Berita tentang likuifaksi di Palu. Mau denger nggak? Mau banget, Kak. Oke deh, let's go. Gempa bumi kembali mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 dengan kekuatan magnitudo sebesar M7,4. Akibat gempa yang terjadi di Palu tersebut, daerah Petobo, Palu Selatan mengalami likuifaksi. Ratusan rumah hancur akibat likuifaksi tersebut. Likuifaksi tanah atau sering disebut dengan likuifaksi gempa pencairan tanah adalah keadaan hilangnya kekuatan tanah. Tanah yang tadinya padat menjadi mudah bergeser. Tanah itu akan menjadi seperti pasir yang dapat menghisap bangunan di atasnya. Likuifaksi juga bisa terjadi di daerah yang dulunya adalah aliran sungai. Sungai itu ditimbun untuk didirikan bangunan di atasnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menulis ada 4 daerah yang terkena bencana likuifaksi ini di Palu. Pertama, di Kelurahan Petobo Palu Selatan dengan luas 181,2 hektar. Lalu di Perumnas Balaron Kecamatan Palu Barat seluas 40 hektar. Selain itu, di Kabupaten Sigi, di Desa Sidiranjono Oge, likuifaksi terjadi di kawasan seluas 209,58 hektar. Sementara di Desa Sibalaya Kecamatan Tanah Bulava, 52,98 hektar tanah mengalami likuifaksi. Tim News melaporkan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan berita yang sudah kakak sampaikan kan? Gimana? Likuifaksi terdengar sangat menyeramkan bukan? Nah, sekarang kakak akan menampilkan berita tadi di layar dan kalian pelajari lagi ya. Karena setelah ini kakak akan memberikan kalian pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa sekali berlatih bersama dengan orang tua di rumah ya. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah baca dengan jelas kan beritanya? Oh iya, untuk adik-adik di rumah, kakak juga ada pertanyaan nih.
1. Apa yang terjadi di Palu? 2. Kapan peristiwa gempa itu terjadi? 3. Daerah mana likuifaksi terjadi? 4. Mengapa itu bisa terjadi? 5. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi? Gimana? Kalian ingat kan? Kakak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Gimana, Dek? Udah selesai belum? Sudah, Kak. Oke deh, kalau gitu sekarang kita akan menjawab bersama-sama ya. Jadi, apa yang terjadi di Palu? Jawabannya adalah gempa bumi. Gimana, Dek? Yeay, bener, Kak. Yeay, pinter. Next ya. Kapan peristiwa gempa itu terjadi? Dan jawabannya adalah 28 September 2018. Bener nggak punya kamu? Iya dong, Kak, bener. Di daerah manakah likuifaksi terjadi? Jawabannya adalah daerah Petobo Palu Selatan, Perumnas Balaroa Palu Barat, Kabupaten Sigi, Desa Sidera Jono Oge, Desa Sibalava, Kecamatan Tanam Bulava. Gimana, Dek? Bener lagi, Kak. Yeay, pinter. Oke, lanjut. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena hilangnya kekuatan tanah. Gimana, Dek? Bener nggak? Bener, Kak. Yeay, hebat. Oke, lanjut lagi ya. Bagaimana agar itu tidak terjadi lagi? Jawabannya adalah jangan mendirikan bangunan di atas bekas tanah sungai. Gimana? Aman, Kak. Bener semua. Wah, seru banget ya, Kak. Belajar jadi tambah menyenangkan kalau kita bisa langsung latihan seperti ini. Nah, bagus itu. Semakin kita banyak belajar, maka semakin banyak juga pengetahuan kita. Iya, Kak. Ternyata banyak juga ya, Kak, yang kita bisa pelajari di tema kali ini, Kak. Oh ya, kakak ada sedikit tambahan informasi nih buat kalian. Tahukah kamu, menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Indonesia memiliki daerah bencana longsor. Daerah itu berada di sepanjang Bukit Barisan Aceh sampai ke Lampung. Kemudian di Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan terutama pada bagian utara, dan Papua. Nah, seperti yang terlihat di peta, ini adalah ilustrasi peta persebaran rawan longsor di Indonesia. Ternyata Indonesia banyak sekali adik-adik daerah yang rawan longsor. Selalu berhati-hati ya saat curah hujan tinggi, selalu waspada, dan selalu mempersiapkan diri dengan baik. Iya, Kak. Ternyata Indonesia memang rawan akan longsor ya. Kita harus selalu menjaga diri kita sekarang. Iya dong, wajib banget itu. Nah, sekarang kan kalian sudah mengerti tentang penggunaan kata tanya adik Simba dalam sebuah berita. Sekarang kakak ingin kalian semua menulis berita tentang kejadian yang pernah kamu alami. Adik-adik bebas menulis kejadian apa saja asalkan menggunakan formula adik Simba dalam tulisan kamu. Nah, di layar ini akan kakak perlihatkan contoh berita yang ada. Kalian bisa sekali mendengarkan ya. Pada Sabtu 23 Mei 2020, di daerah tempat tinggalku di Cimahi, Jawa Barat, telah terjadi tanah longsor. Tanah longsor itu membuat jalan desa terputus dan menimpa beberapa kendaraan yang sedang lewat di bawahnya. Tanah longsor terjadi setelah hujan turun deras selama 2 hari. Bukit tiba-tiba bergerak. Setelah itu terdengar suara keras sekali. Beberapa rumah yang terdapat di atas bukit itu juga ikut rusak. Salah satu rumah yang rusak itu adalah rumah temanku. Nah, di sini ada tabel yang memperlihatkan bahwa berita di atas bisa mendapat informasi yang lengkap dengan menggunakan adik Simba. Contohnya, terjadi tanah longsor adalah unsur apa? Di Cimahi, daerah tempat tinggalku adalah unsur di mana.
pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 adalah unsur kapan. Salah satu rumah yang rusak adalah rumah temanku adalah unsur siapa. Tanah longsor terjadi setelah hujan deras adalah unsur mengapa. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Nah, sekarang giliran kalian membuat karangan masing-masing ya. Mintalah bantuan orang tua kalian jika kalian mengalami kesulitan. Siapa, Kak? Ini, Mama nyuruh aku buat ingetin kamu untuk jangan lupa makan. Tuh. Loh, ini tulisan apa, Kak? JNGN, MKN, UTK. Mama ngomong apa sih, Kak? Oh iya, kamu pasti belum mengenal penyingkatan kata ya, Dek ya? Penyingkatan kata. Jadi gini, Dek. Ada banyak singkatan atau kata baru yang biasa dipakai ketika menulis. Singkatan ini digunakan agar lebih cepat menulisnya. Namun, tidak semua singkatan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Misalnya nih, rumah biasa disingkat RMH, makan biasa disingkat dengan MKN. Nah, singkatan itu bukan kata baku, Dek. Jika kamu ingin menulis pesan kepada orang yang lebih tua, sebaiknya kamu menggunakan kata baku ya, adik-adik. Udah paham kan sekarang? Paham sih, Kak, tapi aku baru sadar kalau kata-kata itu bisa disingkat biar nulis pesannya tidak panjang-panjang ya, Kak. Nah, bener banget. Itulah kegunaannya, Dek. Kakak sekarang akan kasih contoh lain nih. Bisa kalian lihat di layar ya. 1. Abi gak pernah jalan-jalan ke kebun binatang bersama keluarga. 2. SKRNG Ani punya teman baru di sekolah. 3. Sejak KMRN, Ito sakit perut dan belum sembuh. 4. Dito PNY sepeda baru hadiah dari kakek. 5. AQ punya tas sekolah besar warna biru. Aku masih bingung, Kak. Bisa jelaskan artinya gak, Kak? Jadi gini, Dek. GA atau GAK itu artinya tidak. SKRNG artinya sekarang, KMRN artinya kemarin. Terus, kalau PNY itu artinya punya. AQ itu artinya aku. Emang sih perlu terbiasa dan latihan untuk memahami kata-kata singkatan seperti itu. Oke, Kak, aku akan sering belajar kata singkat ini biar singkat kalau mengirim pesan. Tapi jangan disingkat ya kalau mengirim kepada ibu atau bapak guru. Pastilah, Kak. Mungkin aku akan coba sama Kakak. Itu boleh banget kok. Dan adik-adik juga ingat ya, penyingkatan kata ini bukan kata baku. Jadi jangan gunakan saat menjawab soal di sekolah, oke? Adik-adik, jangan lupa untuk mencatat wacana yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca mingguan ya. Sejak hari pertama, kalian sudah mengenal berbagai macam cerita dan informasi tentang gempa dan bencana alam. Jadi selalu diingat dan dicatat lagi ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami di sini. Oh ya, kakak ada kuis nih buat kalian. Wah, kuis apa, Kak? Iya deh, jadi nih ya, coba kalian perhatikan di layar. Jangan lupa tetap fokus. Nah, ini dia pertanyaannya. Jika segitiga ditambah segitiga sama dengan 4, lingkaran ditambah persegi sama dengan 8, segitiga ditambah lingkaran sama dengan 5, persegi ditambah belah ketupat sama dengan 9, maka A. Berapa nilai segitiga ditambah lingkaran ditambah segi 4? B. Berapa nilai lingkaran ditambah persegi ditambah belah ketupat? C. Berapa nilai segitiga ditambah lingkaran ditambah persegi ditambah belah ketupat? Nah, sekarang kakak jelaskan ya mengapa bisa begitu. Jadi, ketika segitiga ditambah segitiga menjadi 4, logikanya berapa ditambah berapa untuk menghasilkan 4? Yap,
2 ditambah 2 akan menghasilkan 4 pastinya. Karena sama-sama segitiga, maka jumlahnya pun sama. Setelah kita tahu segitiga adalah 2, maka kita cari yang penjumlahannya ada segitiga. Nah, ada segitiga ditambah lingkaran sama dengan 5. 2 ditambah berapa untuk menghasilkan 5? Yap, sekarang kita tahu bahwa segitiga bernilai 2 dan lingkaran bernilai 3. Lanjut, ada lingkaran ditambah persegi sama dengan 8. Nah, 3 ditambah berapa sama dengan 8? Yap, bener banget, ditambah 5. Berarti persegi bernilai 5. Yang terakhir nih, persegi ditambah belah ketupat sama dengan 9. Jadi 5 ditambah berapa supaya hasilnya 9? Ya, tentunya ditambah 4. Jadi sekarang kita punya segitiga bernilai 2, lingkaran bernilai 3, persegi bernilai 5, dan belah ketupat bernilai 4. Sekarang kita akan membahas latihan yang ada berdasarkan logika menghitung di atas. Jadi jika A, segitiga ditambah lingkaran ditambah persegi sama dengan, maka bisa terbilang 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. B, lingkaran ditambah persegi ditambah belah ketupat sama dengan. C, segitiga ditambah lingkaran ditambah persegi ditambah belah ketupat sama dengan. Tetap semangat teman-teman. Semangat ya! Loh, apa ini Kak? Oh, itu namanya tanah longsor, Dek. Tanah longsor itu apa Kak? Nah, kakak jadi inget nih, tadi di desa sebelah kan juga terjadi tanah longsor tuh, Dek. Nah, banyak daerah yang rawan tanah longsor, Dek. Coba deh, adik-adik yang di rumah perhatikan layar ya. Jadi, tanah longsor adalah perpindahan material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Pergeseran tanah ini biasanya disebabkan oleh hujan, lereng yang terjal, tanah yang kurang padat, batuan yang kurang kuat, getaran, erosi, atau pengikisan tanah yang disebabkan air dan pengundulan hutan. Nah, kakak ada tips nih buat adik-adik yang di rumah juga. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah bencana tanah longsor. Di antaranya, jangan menebang pohon di bawah lereng. Kemudian, jangan membangun rumah di bawah tebing. Lalu, jangan juga membangun rumah di tepi lereng yang terjal. Dan jangan mendirikan rumah di tepi sungai. Wah, tipsnya banyak juga ya Kak. Iya dong, Dek. Pada dasarnya, apabila kamu tinggal di sekitar daerah yang rawan longsor, waspadalah ketika hujan lebat terjadi. Ada 6 kategori intensitas curah hujan yang dimodifikasi oleh BMKG sebagai berikut. Perhatikan tabel di layar ya. Nah, ini adalah jawabannya. Curah hujan 0, maka kategori berawan. Curah hujan 1-20, maka kategori hujan ringan. Curah hujan 21-50, maka kategori hujan sedang. Curah hujan 51-100, maka kategori hujan lebat. Curah hujan 101-150, maka kategori hujan sangat lebat. Curah hujan lebih dari 151, maka kategori hujan ekstrim. Misalnya, berdasarkan berita dari BMKG, diketahui intensitas hujan yang terjadi di suatu daerah adalah 79,8 mm, maka kita dapat bulatkan curah hujan tersebut menjadi 80 mm. Kategori hujan tersebut adalah hujan lebat. Oh, seperti materi hari kemarin ya Kak? Iya, betul banget. Itu termasuk pelajaran membulatkan angka. Masih ingat dong, Dek? Masih lah Kak. Dan adik-adik di rumah juga pastinya masih ingat kan? Selalu latihan ya adik-adik. Iya dong Kak, pasti. Oh ya, kita juga perlu loh senantiasa mendengarkan informasi terkini dari sumber yang terpercaya. Misalnya pemerintah dan berita nasional. Selain itu, jangan mudah terprovokasi dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pelajari juga cara menyelamatkan diri yang diarahkan pemerintah jika tanah longsor itu terjadi. Jika terdengar suara gemuruh dari atas bukit, menjauhlah segera dari lokasi karena biasanya itu merupakan tanda akan terjadinya tanah longsor. Setelah kita mengetahui apakah daerah kita rawan longsor atau tidak, kita harus mendiskusikannya dengan orang tua. Kebutuhan sehari-hari apakah yang paling dibutuhkan korban tanah longsor saat mengungsi? Barang tersebut dapat kita kirimkan melalui kurir pengiriman barang. Wah, untung Kakak ingetin. Pasti teman-teman banyak yang kadang lupa hal ini. Diingat terus ya teman-teman. Iya dong, Dek. Kita kan sebagai sesama manusia harus saling mengingatkan. Dan juga harus saling tolong-menolong. Apalagi dalam kondisi saat bencana alam. Nah, adik dan adik-adik sekalian, sekarang kakak akan memberikan sedikit tugas untuk kalian bersama orang tua kalian ya.
mintalah mereka untuk memeriksa hasil kerja tugas kalian. Jadi tugasnya adalah melakukan pembulatan jika beratnya dalam bentuk desimal ya. Untuk kegiatan pengiriman barang, pembulatan kita lakukan ke atas. Misalnya ada barang yang beratnya 2,2 kg, maka kita bulatkan menjadi 3 kg. Jika kita mengirim barang melalui ekspedisi, maka jangan heran kalau barangnya dianggap lebih berat karena dilakukan pembulatan ke atas. Kamu bisa menambahkan barang lain juga loh yang kira-kira akan diperlukan korban tanah longsor. Kira-kira apa aja tuh? Sekarang perhatikan tabel di layar ya. Oke, Kak. Jadi, setelah kalian membuat tabel seperti yang ada di layar, yang akan kalian lakukan selanjutnya adalah mengisi kolom yang kosong dengan pembulatan berat barang. Paham kan adik-adik? Paham, Kak? Oke deh, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu, misalnya nih, kalian isi seperti ini. Contoh, nomor 1, kebutuhan daruratnya adalah mie instan. Kemudian, banyaknya 1 kardus. Berat bersihnya 4,4 kg. Pembulatan beratnya menjadi 5 kg. Nomor 2, kebutuhan daruratnya adalah beras. Kemudian banyaknya adalah 1 karung. Berat bersihnya adalah 14,9 kg. Pembulatan beratnya menjadi 15 kg. Nah, contohnya adalah seperti itu. Sekarang kalian jawablah tabel seperti pada di layar ya. Wah, setelah ini kita akan lebih memahami kebutuhan korban longsor ya. Kita jadi akan lebih peka nantinya dan mampu berpikir cepat bagaimana cara kita menyelamatkan diri jika terjadi longsor di daerah kita. Iya, Kak. Adik juga merasa terbantu dengan tabel ini. Aku jadi bisa memilih kebutuhan darurat saat terjadi tanah longsor. Iya dong, kita kan harus pintar memilah-milah saat kondisi darurat. Setelah mempelajari semua materi, jangan lupa untuk menuliskan kembali ya apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang penjelasan kalimat pertanyaan adik Simbah, memahami pemakaian kalimat pertanyaan adik Simbah, pengenalan penyingkatan kata, memahami tabel intensitas curah hujan BMKG, menjawab pertanyaan sesuai tabel dengan pembulatan angka desimal, memberikan kategori intensitas curah hujan yang tercantum di tabel. Jika mengalami kesulitan dalam menghafal atau memahami materi, mintalah bantuan dari anggota keluargamu untuk membantumu belajar. Tetap semangat, belajar dan tingkatkan ilmu. Tetap semangat ya. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung belajar bersama kami. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa membantu orang tua ya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah!